Saya Lorenza Melia. Saya Maria Angelina. Dan kami akan menjelaskan tentang strategi tata letak Antara supermarket Alomart dan warung Madura. Selamat menyaksikan. Supermarket Alomart. Nah, jadi supermarket Alomart ini menerapkan strategi tata letak retail, di mana strategi tersebut mempermudah pelanggan untuk menemukan produk yang mereka cari. Nah, sesuai dengan materi manajemen operasi bahwa tata letak retail ini mempermudah untuk menarik perhatian pelanggan serta mempermudah mereka untuk menghasilkan profit yang mereka inginkan. Nah, teman-teman, saat kalian masuk ke supermarket Alomart ini, bagian yang pertama dilihat adalah bagian snack-snack. Nah, kenapa sih bagian snack ini ditaruh di bagian awal? Karena snack-snack ini mempermudah menarik perhatian pelanggan serta memicu pembelian yang impulsif. Nah, selain snack-snack, di bagian sini juga ada minuman dingin. Nah, ini untuk mempermudah pelanggan untuk membeli pembelian awal. Jadi mereka kan seperti suka snack atau minuman-minuman dingin seperti itu. Nah, teman-teman, kita sekarang berada di rak bagian tengah, di mana rak bagian tengah terdapat seperti sabun, sampo, dan pasta gigi. Nah, hal ini mempermudah bagi para ibu-ibu atau perempuan untuk menemukan produk yang mereka inginkan. Dan juga di bagian rak bagian tengah ini biasanya terdapat produk-produk yang memiliki margin yang tinggi. Nah, sementara itu kebutuhan pokok rumah tangga seperti minyak, gula, beras, dan galon ditaruh di bagian belakang. Nah, kenapa sih hal ini dilakukan? Karena agar pelanggan lebih masuk dan mengekspor lebih banyak tentang Alomart serta meningkatkan kebutuhan pembelian. Dekat area kasir terdapat produk kecil seperti permen, coklat, baterai, dan lain-lain. Beberapa strategi tata letak retail yang terlihat pada Alomart antara lain: grid layout, lorong-lorong lurus untuk memudahkan pergerakan dan pengaturan rak untuk barang-barang. Eye level placement, produk unggulan diletakkan sejajar dengan pandangan mata agar lebih cepat ditemukan. End cap display, produk promo ditempatkan di ujung rak sebagai daya tarik visual para pelanggan. Nah, kami dapat menyimpulkan bahwa tata letak strategi Alomart ini mempermudah para pelanggan untuk menemukan produk yang mereka cari. Nah, seperti dapat dilihat, ini tuh cukup tertata dengan rapi ya, antara minuman, sesuai merek, dan sesuai dengan kebutuhan dan fungsinya. Meskipun memiliki beberapa kelebihan, tentunya juga memiliki beberapa kelemahan. Nah, contohnya seperti lorong yang hanya lurus saja membuat para pelanggan monoton saat berbelanja. Selain itu, saat jam-jam padat saat siang hari itu membuat kayak pelanggan antara satu dengan lainnya ini saling berdekatan. Oke, berikutnya adalah saran pengembangan. Jadi saran pengembangan ini adalah bagaimana cara Alomart untuk mengoptimalisasi rak-rak dan tata ruang yang baik untuk pelanggan-pelanggan agar dapat menarik daya peminatnya dan dapat mengetahui bagaimana barang-barang yang ingin dicari itu sesuai dengan rak yang dituju. Oke, yang kedua ada saran pengembangan yang kedua, yaitu bagaimana cara Alomart untuk menyediakan barang-barang yang fresh, premium seperti telur di sini. Ini kan sebenarnya seger ya atau fresh product. Nah, itu bagaimana cara si Alomart untuk mengembangkannya lebih jauh lagi, seperti ada barangnya produk impor, terus ada ready to eat, ada buah-buah segar seperti itu. Nah, saran pengembangan yang ketiga yaitu bagaimana sih cara pemasaran dari Alomart itu sendiri. Yang pertama, saya memberikan saran itu dengan menggunakan platform seperti media sosial seperti Grab Market atau menggunakan platform WhatsApp untuk dapat menjangkau pelanggan-pelanggan yang tidak ingin pergi ke offline store. Terus yang keempat yaitu bagaimana sih pembayarannya yang harus dilakukan oleh Alomart itu. Yang pertama ada pembayaran QRIS, kedepannya biar jauh lebih baik, apalagi di zaman sekarang yang cashless. Nah, selanjutnya teman-teman, kami berada di warung Madura.
Nah, Warung Madura itu sendiri adalah jenis toko kelontong yang menjual berbagai sembako, pulsa, hingga bensin eceran, dan juga snack-snack ringan. Nah, ciri khas dari dari Warung Madura ini itu adalah mereka buka dan beroperasi 24 jam. Nah, untuk tujuan data letaknya itu sendiri pada Warung Madura ini adalah untuk memaksimalkan ruang yang sempit dan juga untuk menampung para barang-barang dan stok-stok yang ada, sehingga produk-produk yang ditampilkan juga bisa menarik perhatian para pelanggan. Contohnya itu adalah produk-produknya itu diletakkan di bagian depan atau pada di bagian kasir, sehingga para pelanggan itu bisa tertarik dan membeli, dan juga bisa mempercepat untuk proses pembelian dan penjualan seperti itu. Selanjutnya itu adalah strategi dalam penataan letak di Warung Madura. Yang pertama itu adalah produk-produknya itu ditampilkan di bagian depan seperti snack, minuman, dan lain sebagainya untuk mempercepat pembelian dan juga bisa menarik perhatian para pembeli. Nah, yang kedua itu adalah produk-produk yang berada di rak tengah. Nah, untuk yang di bagian-bagian rak tengah itu adalah produk-produk yang sering atau rutin dibeli oleh para pembeli seperti sabun, sampo, sikat gigi, pasta gigi, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu adalah pada bagian belakang rak. Nah, biasanya itu produk-produknya itu adalah minyak, beras, dan lain sebagainya. Dan untuk di depan warung itu seperti bensin eceran, galon, dan lain-lain. Nah, selanjutnya itu adalah pada pencahayaan ruang. Nah, di Warung Madura ini untuk pencahayaannya yaitu menggunakan lampu yang sederhana, dan kebanyakan itu diletakkan di depan warung untuk menonjolkan produk-produk yang mereka jual, atau sehingga para pembeli itu menjadi lebih tertarik dan lebih bisa melihat secara jelas produk-produk yang dijual. Nah, selanjutnya itu adalah label harga. Nah, biasanya di Warung Madura itu menggunakan label harga yang masih manual atau label yang berukuran kecil. Nah, untuk stok-stok barangnya itu biasanya di Warung Madura itu diletakkan di bagian bawah rak atau di belakang rak untuk mempermudah pemilik untuk mengisi ulang stok mereka, dan juga tidak mengganggu para pelanggan untuk melakukan pembelian. Nah, kelebihan dari Warung Madura itu sendiri yang pertama itu adalah mereka memaksimalkan dan mengefisiensi penataan ruang yang padat dan kecil, sehingga proses penjualan dan juga proses pembelian itu bisa berlangsung dengan spontan dan juga cepat, karena mengingat juga Warung Madura itu beroperasi hingga 24 jam. Nah, kelebihan yang terakhir itu adalah para kasir atau para pemilik itu biasanya menempatkan banyak produk itu di depan atau dekat kasir, sehingga para kasir itu bisa memantau dan mengawasi dari pergerakan dari para pembeli agar meminimalisir pencurian, pengambilan barang, dan lain sebagainya. Kelemahan dari Warung Madura itu sendiri itu adalah lorong yang sempit dan tampilan rak yang padat, yang terkesan dan membuat pelanggan tuh merasa kurang nyaman karena ruangannya tersebut tidak memungkinkan untuk berjalan lebih dari 2 orang secara bersamaan. Selain itu, tampilan visual yang sederhana dan kurang estetik dapat menurunkan persepsi kualitas warung tersebut karena susunan barangnya yang penuh yang membuat area tersebut terlihat sesak dan sempit. Kelemahan yang terakhir itu ada pada penempatan bensin eceran yang berada di dekat area penjualan yang dapat meningkatkan risiko keamanan seperti potensi kebakaran pada Warung Madura tersebut. Selanjutnya ada syarat pengembangan untuk Warung Madura. Untuk meningkatkan kualitas layanan dan daya saing, terdapat beberapa strategi pengembangan yang dapat diterapkan. Salah satunya adalah menambahkan layanan online melalui platform seperti WhatsApp, GoFood, atau Shopee Food. Dan mengingat warung yang beroperasi 24 jam memiliki keunggulan dalam kecepatan pemrosesan pemesanan. Selain itu, pencatatan stok dan keuangan perlu ditingkatkan dengan menggunakan aplikasi sederhana seperti buku warung atau Maju agar pengelolaan inventaris lebih akurat dan barang pasar dapat teridentifikasi serta keuangan tertata rapi dan transparan. Warung juga dapat memperluas variasi produk yang cepat laku seperti kopi, siap seduh, roti, snack kekinian, dan minuman dingin yang memiliki margin keuntungan tinggi. Dan agar lebih menarik minat pembeli, warung juga dapat menawarkan paket promo kecil, misalnya bundling kopi dan roti atau diskon untuk pembelian 3 snack.
Selain itu, penataan ulang tata letak juga penting dilakukan dengan menempatkan barang-barang yang paling sering dibeli di bagian depan.